Selanjutnya, pemirsa, Kementerian Perindustrian mendorong percepatan hilirisasi di sektor industri agro. Ya, salah satunya rencana adanya investasi dari China di sektor industri kelapa sebesar 100 juta dolar Amerika. Rencana investasi dari China di sektor industri kelapa sebesar 100 juta dolar Amerika atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Investasi dari China tersebut untuk pembangunan pabrik atau fasilitas pengelolaan kelapa. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menegaskan rencana investasi China ini sejalan dengan proyek hilirisasi yang dijalankan pemerintah sesuai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Untuk itu, pihaknya siap memberikan dukungan hal ketersediaan bahan baku, pemenuhan standar hingga business matching atau mempertemukan produsen dan penjual. Yang kita lakukan adalah kemudahan atau menjamin ketersediaan bahan baku. Kedua itu investasi untuk menyerap teknologi dan meningkatkan kapasitas. Ya. Ketiga dari standar. Ya, keempat itu business matching untuk mempertemukan si produsen dengan si pengguna. Banyak sekali yang kita lakukan di samping. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kementerian Perdagangan mencatat kinerja ekspor semester pertama 2025 sebesar 135,41 miliar dolar Amerika, di mana dari angka ini mencatatkan neraca perdagangan surplus 19,48 miliar dolar Amerika atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 15,58 miliar dolar Amerika. Kementerian Perdagangan mencatat kinerja ekspor Indonesia pada semester pertama tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan positif. Menteri Perdagangan Budi Santoso mencatat total ekspor Indonesia mencapai 135,41 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh sebesar 7,70% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh penguatan ekspor non-migas sebesar 8,96% atau menjadi 128,39 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, ekspor migas mengalami penurunan sebesar 11,04% menjadi 7,03 miliar dolar Amerika Serikat. Dari sisi neraca perdagangan, Indonesia mencatat surplus sebesar 4,10 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Juni 2025. Ini memperpanjang tren surplus selama 62 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Sehingga secara kumulatif neraca perdagangan Indonesia semester pertama tahun 2025 tercatat surplus sebesar 19,48 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 15,58 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus tersebut dihasilkan dari surplus perdagangan non-migas sebesar 28,31 miliar US dollar dan defisit perdagangan migas sebesar 8,83 miliar US dollar. Total ekspor selama semester 1 tahun 2025 mencapai 135,41 miliar US dollar atau naik 7,70%. Situsi peningkatan ekspor kumulatif tersebut didukung oleh penguatan ekspor non-migas 8,96%. Menteri Perdagangan menambahkan meski tantangan global masih membayangi pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas dan memanfaatkan peluang pertumbuhan, di mana sejumlah program prioritas seperti makan bergizi gratis, pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat hingga koperasi desa Merah Putih dipandang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, di Firmansyah, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah dalam di 7.400-an di Senin awal pekan. Saham-saham konglomerasi Prajogo Pangestu mendominasi pemberat IHSG dengan saham Brand koreksi hingga 7%. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,97% ke level 7.464,64 di akhir perdagangan Senin. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor kesehatan melesat 1,99%, sektor teknologi naik 1,15% dan sektor perindustrian menguat 1,07%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor barang baku melemah 1,55%, sektor energi turun 1,30% dan sektor barang konsumer non-cyclical koreksi 0,47%.
Emiten terafiliasi Salim AMMN turun dalam 14,75% ke level Rp7.225 per saham dan menjadi pemberat utama ISG dengan kontribusi minus 36,81 indeks poin ke ISG. Di sisi lain, nyaris seluruh emiten Prajogo Pangestu masuk daftar 10 saham pemberat utama. Saham Brand turun 7,69% di level Rp7.200 per saham dan menyumbang minus 20,85 indeks poin. Saham TPA tutup melemah 4,17% di level Rp9.200 per saham dan berkontribusi minus 7,88 indeks poin. Saham BRPT ditutup melemah 4,46% di level Rp2.570 per saham, berkontribusi minus 6,83 indeks poin. Saham Cuan ditutup melemah 7,21% di level Rp1.415 per saham dan berkontribusi minus 4,32 indeks poin. Dan saham PTRO ditutup melemah 7,16% di level Rp3.630 per saham dan berkontribusi minus 1,72 indeks poin. Adapun koreksi ISG seiring dengan langkah investor mengambil keuntungan setelah indeks naik tinggi pada bulan lalu. Sebagaimana diketahui, sepanjang Juli 2025, ISG naik lebih dari 5% secara bulanan. Anggota Dewan Komisioner OJK Pengawas Pasar Modal Inarno Jayadi mengungkapkan, bursa saham domestik mencatatkan rekor kapitalisasi pasar tertinggi sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia. Nilai kapitalisasi pasar di Juli 2025 menyentuh rekor tertinggi selama 3 hari berturut-turut. Puncaknya di tanggal 29 Juli 2025 dengan nilai sebesar Rp13.700 triliun. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, dari pergerakan bursa global, indeks saham Wall Street melesat pada perdagangan Senin menghapus kerugian besar di sesi perdagangan sebelumnya yang dipicu kekhawatiran perlambatan ekonomi dan pemberlakuan tarif impor baru dari pemerintahan Donald Trump. Pada perdagangan Senin, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melonjak 1,34% ke level 44.173. Indeks S&P 500 naik 1,47% ke level 6.329, mengakhiri tren penurunan selama 4 hari berturut-turut dan mencatatkan penguatan harian terbaik sejak Mei, sedangkan indeks Nasdaq Composite melesat 1,95% ke posisi 21.053. Sementara itu pemirsa, bursa saham Eropa berakhir di area positif pada perdagangan Senin, bangkit dari level terendah 6 minggu karena lonjakan sektor perbankan mengimbangi kejatuhan saham Swiss, menyusul tarif Amerika Serikat sebesar 39% untuk barang-barang asal Swiss. Indeks Pan Eropa Stock 600 ditutup menguat 0,9% ke level 540,6. Kemudian indeks DAX Jerman melonjak 1,4% ke posisi 23.757 dan indeks FTSE 100 Inggris naik 0,66% ke level 9.128.